Ya saya bilang, jangan percaya IMF. Mereka nggak pinter-pinter amat. Saya ditegur tuh, kenapa kamu gaya koboi begitu? Tapi emang saya tahu mereka nggak pinter. Siap nggak lu disikat gara-gara IMF ngibulin pemerintah kita? Mau nggak lu pasang badan buat mereka? Jangan sampai guys, udah banyak contoh negara itu kolaps karena ditipu sama IMF. Dan bukan cuma Yunani guys, ada lagi negara Argentina, negaranya Lionel Messi. Tahun 2001 ini negara juga kolaps gara-gara apa? Dengerin nasihat IMF brengsek ini guys. Udah tau lah IMF itu yang punya siapa? Apa yang terjadi sama Argentina guys? IMF di tahun 2000 itu minta Argentina naikin pajak juga. Dia juga minta Argentina melakukan pengetatan fiskal. Government spending harus dikurangin. Aneh, konyol. Negara lagi susah, duit lagi kering, rakyat megap-megap, malah disuruh stop government spending. Kan goblok. Di sisi lain, pajak malah dinaikin. Hasilnya apa? Resesi ekonomi guys. Di Argentina makin lama makin parah, makin memburuk perekonomian di sana. Terus namanya resesi, krisis ekonomi, ujungnya apa? Terjadi kerusuhan sosial, kebakaran guys di mana-mana. Lu tahu nggak apa yang terjadi di tahun 2001 gara-gara Argentina mendengarkan nasihat banker-banker setan di IMF itu? Apa yang terjadi? Istana presiden digedor-gedor guys, diterabas masuk sama rakyat. Gedung DPR dibakar guys. Gara-gara IMF mengakibatkan ya banyak pengusaha bangkrut, PHK di mana-mana, inflasi semakin ekstrim, dan jangan heran, akhirnya ujung-ujungnya krisis moneter mengakibatkan kerusuhan. Diduga bahkan sampai ratusan orang meninggal di kerusuhan yang terjadi di Argentina di 2001 gara-gara IMF sotoy atau bahkan sengaja menghancurkan negara berkembang namanya Argentina. Dikira ini isinya orang bodoh semua, dikadalin aja naikin pajak, rusuh, hancur itu negara guys. Ujung-ujungnya apa? Ternyata terjadilah sesuai keinginan IMF. Argentina gagal bayar utang ke negara asing. Default utangnya Argentina tahun 2001 karena mendengarkan nasihat IMF guys. Jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat ya, ketika ekonomi sebuah negara sedang lemah, sangat tidak bijak buat naikin pajak dan sangat tidak bijak melakukan kebijakan austerity. Austerity itu apa? Penghematan. Salah. Penghematan, government spending justru malah dikecilin. Enggak, justru harusnya government spending itu diperluas, diperbanyak ke sektor-sektor yang produktif. Jangan lagi government spending buat hal-hal yang konyol bintolol. Upgrade mobil mewah tiap tahun, buat apa pejabat-pejabat itu upgrade mobil mewah tiap tahun? Gak ada guna. Investasi duitnya, bangun tuh dan antara bikin apa? 20 triliun, peternakan terintegrasi. Good news? Good news. Buka food estate, gentengisasi, hilirisasi mineral, itu salah satu hal yang benar. Government spending buat hal-hal yang produktif, bukan bikin kota hantu, bukan bikin bandara hantu, dibangun gak ada yang pakai, itu buang-buang duit. Tapi kalau lu bikin MBG, ternyata hulu dan hilir hidup, mulai dari peternak ayam, petani beras, tukang masak, delivery, sopir truk, semua hidup ekonomi itu.